the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka Mazmur 13 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita dari kitab Mazmur 13 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Ya, firman Tuhan ini adalah firman ataupun isi hati Daud kepada Tuhan, ataupun doa Daud kepada Tuhan. Ya, di perikopnya juga judulnya dikatakan doa kepercayaan. Ya, Mazmur Daud. Ya, kita banyak belajar dari Daud ini. Ya, kenapa? Karena di dalam kehidupannya banyak teladan yang kita contoh. Bagaimana dia ketika dia menghadapi musuh. Bagaimana ketika dia dicurangi oleh lawan. Bagaimana ketika dia juga diberkati oleh Tuhan. Dia tidak pernah sedikit pun menganggap itu semua karena kebaikannya. Semua karena jasa-jasanya. Tapi yang kita lihat, semuanya itu dia syukuri. Dia anggap itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga sering diperhadapkan ya dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi masing-masing. Ya, banyak pergumulan-pergumulan kita. Sama seperti Raja Daud. Ya, dia juga banyak mengalami pergumulan. Kalau kita membaca kisahnya, ya, sungguh banyak ketidakadilan yang dia terima. Tapi satu hal, dia tetap tulus di hadapan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan dia mau mengaku ketika dia bersalah. Dia mau meninggalkan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ketika dia ditegur, dia mau mengakui dan dia mau berubah dan berbalik. Itulah yang Tuhan senangi dari Daud, ya, ataupun Raja Daud dikatakan, sehingga Alkitab mengatakan bahwa Raja Daud itu adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dia tidak pernah salah, bukan dia tidak pernah berbuat dosa, tapi karena dia mau diubahkan, dia mau ditegur, ya. Bapak Ibu, hari-hari ini juga kita banyak melihat dunia semakin jahat, dunia semakin tidak adil, dunia semakin berjalan dengan sesuka hatinya. Masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya cara bagaimana biar aku dan aku, ya. Manusia semakin egois, manusia semakin tidak peduli lagi dengan sesamanya. Untuk itu pagi hari ini, ya, firman Tuhan mengingatkan kita, ataupun doa Daud ini menjadi pedoman bagi kita di pagi hari ini, ya, di mana dikatakan oleh Raja Daud, tetapi aku kepada kasih setiamu
kasih setia Tuhan, aku percaya. Artinya apa? Sekalipun kita mungkin dicurangi hari-hari ini, sekalipun kita hari-hari ini kita mengalami persoalan, ya, mengalami sakit penyakit, tetapi mari kita belajar teladan seperti Raja Daud. Kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia yang telah berjanji bahwa dia adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu bersama dengan kita. Ketika kita lemah, ketika kita di dalam lembah sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar juga dari Raja Daud bahwa dia mensyukuri bahwa dia ya sangat bersorak-sorak, sangat bergembira ketika dia menyadari, ketika dia ya mengerti bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita bisa selamat. Hanya oleh Tuhan Yesuslah kita mendapatkan perlindungan yang abadi, pertolongan yang sejati. Ya, oleh karena itu kita juga terus belajar. Mari kita ya mengandalkan Tuhan, menyenderkan hidup kita kepada Allah kita, penyelamat kita, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya juga tidak banyak bercerita. Tapi di dalam perjalanan hidup saya juga sampai hari ini ya, suka dan duka itu silih berganti. Ya, dalam satu hari saja terkadang Tuhan izinkan ada yang tidak baik. Ya, Tuhan izinkan terjadi kecurangan. Tapi dalam satu hari itu juga Tuhan izinkan ada penghiburan buat saya. Ya, nah ketika kedua ya situasi yang berbeda tadi, kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Ya, disinilah iman kita diuji, disinilah hati kita diuji. Apakah kita tetap bisa bertahan? Ya, mengatakan bahwa Allah itu tetap mengasihi saya, bahwa kasih setia Tuhan itu tetap bersama dengan saya. Atau kita mau katakan, ya Tuhan Yesus tetap baik buat saya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kami pelayanan ya. Kemudian di jadwal itu sudah diberikan saya bertugas melayani di situ. Ya, sebagai pemimpin pujian. Otomatis karena jadwal itu sudah diberikan beberapa hari yang lalu, saya juga pasti sudah ada persiapan. Kemudian kami berangkat dari rumah ya ke daerah Tanjung Priok dan sampai di sana Bapak Ibu ya teman-teman yang ada di sana, para pelayan di sana menyampaikan ya kabar yang tidak enak lah ya, dengan gaya juga yang kurang enak gitu loh. Terus dia katakan hari ini yang pimpin pujian si Anu gitu ya, dia tidak saya tidak sebut namanya. Terus tapi saya bersyukur. Oh ya, saya bilang gitu. Dengan saya jawab dengan spontan. Oh ya, oke. Siap, saya bilang begitu ya. Nah, tapi saya mikir lagi setelah saya jawab begitu, saya mikir lagi. Loh, kok gini gitu ya. Nah, secara manusia, saya berpikir, loh, itu jadwal kan sudah diberikan beberapa hari yang lalu, gitu ya. Nah, bahkan jauh-jauh sebelumnya sudah tahu gitu ya. Nah, pada situasi seperti itu, hati, pikiran, itu mulai memerankan perannya, memainkan perannya, ya. Wah, gitu ya. Kok gini gitu. Nah, dan ini yang kita hadapi bukan
jemaat-jemaat biasa, hamba Tuhan, kan gitu kan? Nah, tapi di situ saya duduk, oh iya, saya renungkan lagi. Nah, saya pejamkan mata, saya berdoa, Tuhan kuasai hati dan pikiran saya, ya, agar saya tidak terpancing dengan situasi ini, gitu ya. Nah, berikan saya hikmat, Roh Kudus pegang hati saya, berikan saya kekuatan, sehingga saya tetap sukacita ada di dalam ibadah ini, gitu ya. Nah, puji Tuhan, ya, ibadah mulai, dan memang salah satu pengurus di sana adalah hambanya, ya. Nah, dia pun serba salah karena dia juga termasuk yang punya otoritas di dalam penjadwalan itu, gitu ya. Dan dia tahu itu, gitu. Dia menemui saya, belum sampai ke dekat saya kasih jempol, jalan. Saya bilang gitu ya. Nah, terus saya lihat dia juga suka cita. Oh ya udah gitu. Jadi dia bisa menerima. Bapak Ibu, memang keadaan seperti itu kadang-kadang tidak mudah ya, tidak mudah ya. Apalagi dengan gayanya berbicara itu gaya pasar gitu. Menurut saya gaya pasar gitu ya. Kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang, tapi kita katakan dengan lembut ya, Bu, uh, saya gini 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 gini. Jadi untuk hari ini ya maaf kalau Ibu hari ini tidak apa namanya melayani atau digantikan dengan si Anu gitu ya. Nah, Bapak Ibu itulah sekarang yang viral ya. Saya teringat yang viral-viral sekarang ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya merenungkan gitu ya. Iya, sebenarnya bisa semua tercapai tujuan kita kalau kita minta hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi cara menyampaikan kita dengan lemah lembut, pasti tujuan kita tercapai. Nah, secara manusia mungkin dia merasa dia berhasil gitu ya. Tapi saya bukan menghakimi. Kalau menurut saya secara rohani dia menunjukkan, dia sedang mempertontonkan bahwa karakternya kurang baik. Kan seperti itu. Ya, karena hamba Tuhan tapi dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, ya, tapi ibadah berjalan luar biasa, dan ketika ibadah saya ikuti terus dan sampai tiba di ruang kesaksian, ya. Tapi Tuhan itu baik, ya. Yang hebatnya tahu nggak Bapak Ibu? Ketika keadaan itu terjadi, ini pengurus-pengurus yang lain kan tahu juga, gitu loh. Atau sebagian dari jemaat ini tahu. Justru mereka lebih tegang dari saya, ya. Kalau bahasa sekarang, penonton itu lebih panas daripada pemain, Bapak Ibu. Ya, ya sama seperti pemain bola. Oh, penontonnya heboh. Di dalam pemainnya santai saja, mereka jalan gitu ya. Itu juga yang terjadi kemarin. Jadi suasana seperti mencekam pas ibadah itu, nggak seperti biasanya, gitu kan. Nah di situ saya berdoa lagi, Tuhan kok sepertinya ada sesuatu tidak lepas gitu. Saya lihat ke belakang, saya lihat kiri kanan, ya. Mereka juga mukanya tegang. Tapi syukur kepada Tuhan, dalam keadaan seperti itu, ya ada ruang kesaksian, maka hamba Tuhan dia bersaksi, ya. Dan saya percaya itu hikmat dari Tuhan. Ketika dia bersaksi, dia katakan, saya mau panggilkan dulu, ya, nyonya saya ke depan, gitu ya. Nah, wah, nggak mungkin lagi saya berbantah, saya maju ke depan. Dia kesaksian, nanti diteruskan katanya gitu kan. Nah, kemudian setelah dia bersaksi, diteruskan.
ditinggalkan lah gitu ya. Jadi dia hanya pembukaannya saja ya, pembukaan baru diteruskan dikasih ke saya dan saya teruskan. Ya namanya kita tidak persiapan, jadilah seperti itu. Apa yang ada di hati itu yang kita keluarkan. Nah, tapi rupanya situasi itu ketika kami bersaksi itu bisa merubah suasana yang tadinya sudah tegang seperti mencekam ibadah itu ya, akhirnya mereka mendapatkan sepertinya bertepuk tangan, bisa senyum ya. Dan memang di situ juga saya katakan begini, Bapak Ibu, ya, kita rindu komunitas ini menjadi komunitas yang baik. Saya bilang, bangun kebersamaan, bangun keterbukaan, bangun kesatuan gitu ya. Nah, dan bla bla bla. Dan saya sampaikan kerinduan hati saya. Saya bilang saya rindu kita semua maju di dalam Tuhan. Bukan hanya secara rohani tapi juga secara hidup sehari-hari gitu. Bla bla bla. Dan mereka bertepuk tangan, situ mulai cair. Baru hidup, sepertinya hidup ibadah itu gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pulang dari situ saya belajar, saya merenungkan. Kami di jalan sharing lagi. Terus hambanya katakan terima kasih sudah bisa mengerti keadaan gitu ya. Dan kita sana. Dan kita lihat di endingnya ketika selesai dan mereka akhirnya sepertinya nggak biasanya juga begitu berlomba-lomba untuk datang. Bu ini itu. Pokoknya mereka belajar mendekat. Di situ saya mendapatkan hikmat begini. Iya ya, ketika kita belajar menyerahkan segala kehidupan kita, baik kita dalam keadaan suka, baik ketika kita dicurangi, ketika kita ada penyerahan diri, maka Tuhan itu bekerja, Roh itu bekerja. Akhirnya mereka sendiri yang minta maaf ya gitu kan. Ya saya senyum-senyum aja, saya bilang santai saja, jalani saja sesuai dengan relnya Tuhan. Itu saja pesan saya. Pada hari ini Tuhan ingatkan ini kepada kita. Ya, kalau kita lihat kejadian-kejadian di YouTube sekarang sama seperti apa yang saya alami, kurang-kurang lebih seperti itulah ya. Sebenarnya kalau disampaikan dengan baik, dengan lembut mungkin tidak terjadi seperti itu. Tapi karena sedikit juga dengan nada agak keras, akhirnya datang lagi yang lebih keras ya, sehingga viral gitu ya. Bapak Ibu, cukup juga membuat kita apa ya? Ya, pasti ada pro kontra ya. Setiap masalah, setiap situasi pasti ada yang pro, ada yang kontra. Tapi mari kita belajar dari situasi ini. Ya, kita yang mengatakan bahwa kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, tapi dengan situasi yang seperti itu, kadang-kadang kita jadi malu juga gitu loh. Ih, kok begitu ya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi pagi hari ini Tuhan kita mau belajar ya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ketika kita susah, ketika kita dicurangi, ketika kita dalam keadaan diberkati juga seperti Raja Daud. Dia katakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, kepada janjimu aku percaya, penyertaanmu aku percaya, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ketika Tuhan izinkan pun itu terjadi ujian itu, kecurangan itu, bahwa di situ Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita percaya Tuhan itu bekerja? Apakah kita percaya Roh Kudus itu sanggup membela kita? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus belajar dan belajar. Saya juga terus belajar. Saya belajar untuk menguasai, mengendalikan hati saya, pikiran saya terutama, ya. Karena kadang-kadang kalau saya berpikir pakai logika saya pasti ini sudah saya lawan. Loh, kok begini kan gitu kan. Tapi ketika saya memejamkan mata Tuhan, kok gitu ya. Ketika saya menangis. Ya, saya menangis. Jaga hati, jaga hati. Roh Kudus hanya bicara seperti itu, jaga hati. Nah, ketika saya pegang hati saya menangis, saya berdoa, Tuhan kendalikan saya. Jaga hati saya sehingga saya tidak terpengaruh dengan situasi ini. Dan saya percaya itu proses yang saya alami di dalam saya ya untuk menjalani hari-hari saya. Saya teringat pembelajaran beberapa hari yang lalu dikatakan seperti ini. Tahukah Anda bahwa hamba Tuhan itu, bahwa pelayan Tuhan itu ya harus siap menerima keadaan baik ataupun tidak baik. Dikatakan ketika engkau dikucilkan, ketika engkau tidak dijadwalkan pun kau harus siap.
Itu saya dengar beberapa hari yang lalu. Dan itu terjadi kemarin. Bukan tidak dijadwalkan, tapi tidak diizinkan untuk melakukan tugas itu. Itu pun ada penyertaan Tuhan di situ. Wah, untuk itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi itu tadi, Tuhan berjanji, Dia bersama dengan kita. Ketika kita bisa melakukan itu, melewati ujian itu, maka seperti apa yang saya lihat dan saya saksikan. Mereka datang minta maaf, bukan 1-2 orang. Semua mereka datang kepada saya. Tapi satu hal, saya melihat situasi yang berbeda. Orang-orang yang melihat, mengetahui, dan menganggap mereka itu membela saya, mereka juga sedikit memberangus. Dia katakan begini, setelah selesai ibadah, Ibu, bukankah Ibu hari ini yang jadi WR? Saya bilang, iya. Terus dasar katanya selalu sabotase, ya. Nah, saya peluk. Saya bilang, sudah selesai. Jangan lagi ikut-ikutan. Itu sudah selesai, sudah berdamai. Karena ibadah sudah selesai. Saya bilang, saya peluk dia. Saya katakan, jangan berkata apa-apa lagi, ya. Jaga hati. Nah, itu saya sampaikan buat mereka. Dan sampai kami di rumah pun, ya, teman-teman hambanya menelepon hambanya. Bagaimana itu terjadi Pak? Begini begono gitu. Begitu juga yang hari-hari ini terjadi Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya itu saja. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari pun itu terjadi. Di dalam keluarga pun seperti itu, bersaudara. Di dalam kita bertetangga pun seperti itu. Di dalam pelayanan pun seperti itu. Dan hari ini Tuhan ingatkan keras, ya. Ayo, ya, ketahuilah, sadarilah bahwa situasi itu suka dan duka, ya, itu Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk menguji kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Saya suka satu lagu, ya, lama. Kayaknya kalau nggak salah Rafni Oftavia yang nyanyikannya. Dikatakan, di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Dan referennya, ya kan? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, dulu saya nggak mengerti itu. Bagaimana duka dipakai untuk kebaikan saya? Nggak mungkin gitu ya. Tapi sekarang saya mengerti ya, ketika duka ataupun situasi yang tidak kita harapkan, situasi yang negatif yang kita hadapi, kalau kita berhasil menjalani dengan baik, menguasai hati kita, maka disitulah dikatakan kita sebagai pemenang. Ya, itu yang dimaksud ternyata pemenang dari seginya Tuhan. Ya, bukan pemenang tadi kalau saya berdebat sama yang menjadwal itu ataupun yang mengatakan Ibu hari ini tidak melayani, saya bilang, "Oh, bukan, ini kan ada daftarnya. Coba lihat dong." Gitu ya. Bukan itu ya kemenangan, tapi kemenangan yang sejati ketika saya bisa menerima atau mengalah, bukan berarti kalah, tapi ketika saya mengalah, oke, jalan. Ketika saya bilang seperti itu, maka damai sejahtera. Mereka juga yang merasa mungkin sudah mempersiapkan, katanya kami sudah mempersiapkan bulan-bulan lalu. Is oke lah ya. Yang penting nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Nah, itu yang saya bisa bagikan hari ini Bapak Ibu. Ketika situasi itu kita bisa jalani dengan baik, maka hati kita bersorak-sorai, hati kita bersuka cita, dan kita bernyanyi seperti lagu yang tadi kita katakan, suka duka, ya Tuhan adakan untuk membawa saya kepada kebaikan, membentuk saya kepada karakter yang berkenan kepada Tuhan. Dan di akhir, ya, firman ini saya katakan, Tuhan itu baik, Dia tetap baik sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya percaya kita juga banyak dibentuk, kita juga banyak mengalami hal-hal tersebut. Tapi mari kita tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang percaya kepada anak Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dia sudah berjanji, dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Dia setia dan adil. Dia membela kita, dia akan menemani kita, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan itu kita boleh ya saksikan, kita boleh bagikan
kita boleh hidup dalam hidup kita sehari-hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Nya yang kudus itu, kita akan menjadi pemenang sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa pembentukan itu Tuhan izinkan dari hari ke hari, di dalam berbagai situasi, di dalam berbagai keadaan, baik itu situasi yang tidak baik maupun situasi yang baik. Semuanya itu membentuk kami kepada karakter yang lebih dan lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sedang membentuk kami Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tetapi kami tetap percaya akan kasih setiamu, tetap percaya kepada penyertaan-Mu, bahwa Engkau Allah yang Emmanuel, Allah yang bersama dengan kami, yang hidup di dalam kami, yang selalu memberikan kami sukacita, kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat seluruh kami yang sudah mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa buat the power of love. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi-Mu di bumi ini, dan kelak kami bisa bertemu muka dengan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya